asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang alhamdulillah pada saat ini kita semua tidak hanya diberikan kesehatan oleh Allah, ya, bahkan ada sesuatu yang sangat mahal Allah berikan, yaitu bisa menghadiri majlis ilmu, ya. Berapa banyak mungkin orang-orang sekitar kita tahu informasi kajian pada saat ini, tapi dia beranggapan kan udah ada hari Minggu, ngapain juga hari Rabu, mungkin Bu ya. Dan mereka lebih mengutamakan ya perkara-perkara dunia dibandingkan apa yang Allah anugerahkan pada saat ini, Bu. Padahal Masya Allah didoakan oleh malaikat-malaikat, ini keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan mendapat doa daripada ulama. Ulama manusia mungkin berbuat dosa karena manusia, tapi kalau malaikat makhluk yang sangat mulia. Allah menggambarkan sifat malaikat dalam Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. Insyaallah saya yakin ibu-ibu hafal ayat ini, Bu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, benar hafalnya, ku anfusakum wa ahlikum, artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Apa Bu ayatnya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutin Bu. Ayat masih ada yang sama. Apa lanjutannya? Alaiha malaikatun gilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kemarana tadi. Lima tarik ya namanya. Allah mengatakan alaiha, di neraka tersebut malaikah, ada malaikat Allah. Ya. Gilazun syidad, keras dan juga kasar. Ya Bu, penjaga neraka. Kemudian Allah menggambarkan sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum, di mana mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah, tidak terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini sifat malaikat Bu. Beda kalau manusia Bu ya, depan kita bisa iya, besoknya bisa tidak. Manusia. Tapi malaikat tidak, kata Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka tidak pernah, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Dan di antara kebiasaan malaikat, Nabi gambarkan senantiasa beristighfar, ya, mendoakan bagi kita yang sedang berada di majlis ilmu. Tapi tetap ya luruskan niat. Allah nggak bisa dibohong. Manusia mah bisa. Bu, izin ini saya review dikit. Ibu, sedekah yang paling mudah apa Bu? Senyum. Apakah setiap senyuman bernilai sedekah? Tidak. Belum tentu. Ya Bu ya. Ibu pernah nggak Bu jumpa sama seseorang wajah tersenyum hati sebel? Kan ditanya terus. Ibu kemana aja? Hati teh panggil deui. Pernah Bu? Pernah atau sering? Yang sering atau selalu? Alah, selalu kaci dagunya kumaha hirupna teh. Lagi-lagi Bu, kembali tergantung Ibu ingin didoakan malaikat-malaikat di majelis ilmu ini Bu, Masya Allah. Tidak hanya para malaikat, bahkan kata Nabi SAW, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi beristighfar. Untuk siapa? Untuk kita yang sedang berada menuntut majelis ilmu ini Bu, Masya Allah Bu. Langit, ada apa aja di langit Bu? Malaikat-malaikat Allah. Bumi, manusia, hewan, tumbuhan. Ini saya pengen nanya para sohibul bait nih. Saya agak ragu nih, apakah ini rumah benar punya Bu Santi atau enggak. Ibu, mohon maaf Ibu. Itu kalau nggak salah di belakang saya ada kolam ikan Ibu. Berapa jumlah ikannya Bu? Kalau nggak bisa jawab berarti bukan ikan. Berapa jumlah ikannya Bu? Oke lah Ustaz, jangan ikan. Oke Bu, mohon maaf. Berapa jumlah jenis semut? Jenis semut. Rang-rang. Semut hitam.
Baik, saya cuma nanya Bu, kira-kira semut di rumah Bu Santi ini aja berapa jumlah semutnya Bu? Semut hitam aja. Bayangkan Bu, betapa kerugian. Kalau kita melihat duniawi mungkin lebar ngapain juga 2-3 jam di sana. Tapi kalau visi kita akhirat, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, seluruh makhluk di bumi beristighfar. Untuk satu jenis semut aja, semut hitam yang ada di kediaman Bu Santi ini, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Jangan kita Bu Santi itu juga nggak tahu. Tahu Bu jumlahnya? Enggak. Itu baru beristighfar Ibu, memohonkan ampun. Bukankah kita banyak dosa? Benar atau betul? Ibu, dosa kita banyak atau seueur? Maaf, saya nggak kasih pilihan dikit Bu ya. Pengennya surga mau premium. Apa Bu premium teh? Firdaus. Padahal Al-Qur'an Allah mengatakan fa amman sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa di akhirat nanti di hari timbangan, yaumul mizan Ibu. Ingat Bu, mohon maaf, hari timbangan itu jangan sampai samakan timbangannya sama seperti timbangan analog tadi Bu. Berat badan nol, enggak. Tapi ditimbang secara bersamaan antara pahala dan dosa, antara kebaikan dan juga keburuk. Kata Allah, mangsakulat mawazinu. Ketika ditimbang antara dua perkara ini, kebaikan dan keburukannya, pahala dan dosanya, ternyata kebaikannya lebih berat daripada dosanya, maka kata Allah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan hidup dalam keadaan memuaskan, bahagia, masuk surga. Tapi sebaliknya kata Allah, wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang ketika ditimbang antara kebaikan dan keburukan, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, fa ummuhu, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Makanya Bu, kita menyadari banyak dosa, pengenlah surga Firdaus. Kira-kira Bu, ini Firdausnya belah mana? Jadi Bu, Masya Allah, ketika ada undangan kajian Bu, hadirilah Bu. Hadirilah undangan kajian tersebut. Minimal yang kita kejar Bu, mohon maaf ya, punten, misalnya mungkin yang penceramahnya syekh dari luar negeri, ada mau ngerti, minimal keutamaan majelis ilmu kita raih terlebih dahulu. Siap Bu? Insya Allah. Baik Bu ya. Sekali lagi, oleh karena itu hadirnya kita di kediaman Bu Santi ini dalam rangka menuntut ilmu ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, tidak Allah bikin dia kaya, kata Nabi. Tidak Allah bikin tinggi jabatannya, tidak Allah bikin besar rumahnya, mewah kendaraannya, tidak, kata Nabi Bu. Tapi kata Nabi SAW, ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan ke dalam diri kita, maka akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Di mana ilmu agama itu Bu? Di majlis. Ibu kedokteran, anaknya S1, S2, S3, sampai kerja di luar negeri Bu, subhanallah. Ibu sakit, Dek, ibu sakit gimana? Oh ya mah, aku transfer. Padahal ibu nggak butuh itu. Ya, Dek bisa pulang nggak sebentar? Ibu pusing di rumah sakit ini, butuh kamu. Aduh mah, aku lagi sibuk. Aduh Bu, apalah arti gelar S3? Dengar berita dari saudaranya, Kak, Mama meninggal. Aduh, nggak bisa buru-buru tiket ini. Nanti kalau lowong lah aku pulang ya buat ziarah kubur. Bayangin Bu, di mana kebahagiaan kita? Padahal bakti kepada orang tua itu prioritas dalam kehidupan seorang anak Bu. Pengen bahagia, muliakan ibu kita, muliakan ayah kita. Pada satu waktu seorang pemuda datang menghadap Nabi SAW, minta izin kepada Nabi ingin berjihad. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad denganmu ya Rasulullah. Nabi melihat ini masih muda dan bertanya, apakah kau masih punya orang tua? Ya Rasulullah, aku masih punya orang tua. Kalau begitu berjihadlah kau dengan berbakti kepada ibu dan ayahmu. Ini Bu, kalau kita lihat dalam agama Bu, kewajiban anak kalau dia ditugaskan keluar kota bukan ngasih tahu orang tua, minta izin. Bukan ngasih tahu mah, aku besok naik jabatan tapi dipindahkan keluar kota. Bukan ngasih tahu tapi minta izin, mah Pak, boleh nggak ya? Ada apa? Ini Bu pengen jihad loh Bu. Dan kita mengetahui, kalau saya pernah menyampaikan Bu ya, kenikmatan mati syahid itu indah Ibu. Pernah
Pernah dalam peperangan Nabi SAW mendengarkan percakapan antara Allah dengan sahabat yang mati di medan perang. Apa pertanyaan Allah? Hambaku, apa yang kau inginkan saat ini? Apa jawaban sahabat Nabi ini? Orangnya menjawab apa? Ya Allah, izinkan aku hidup lagi. Untuk apa? Bukan ketemu istri, bukan ketemu anak. Padahal capeknya, mumetnya suami kerja pulang rumah ketemu istri itu hilang capeknya. Betul nggak Bu? Yang dicari adalah itu cuma di awal nih. Sudah punya anak, suami pulang, siapa yang dicari Bu? Ada apa dengan anak? Hilang Bu rasa lelahnya Bu. Tapi lihat sahabat ini ketika Allah bertanya, apa yang kau inginkan? Ya Allah, izinkan aku kembali hidup ke dunia. Untuk apa? Kembali turun ke medan perang. Dan tolong ya Allah, matikan lagi aku di medan perang. Ini menunjukkan Bu, mati syahid satu kenik. Tapi lihat, ternyata mati syahid di medan perang kalah Ibu kemuliaannya dibandingkan berbakti kepada orang. Ini baru dipindahin kerja, masih tahu nggak minta izin Bu? Harusnya minta izin nih Bu. Ma, boleh enggak Ma? Kalau kata mama iya, aku ambil. Kalau enggak, mohon maaf Ma. Berarti aku akan keluar atau enggak konfirmasi ke kantor, saya ingin di Bandung, kalau di Garut, kalau enggak ya sudah, saya keluar, saya tempat baru. Terus gimana masa depan saya? Ustaz yang ngasih rezeki Allah. Ini kita bahas Ibu di pertemuan sebelumnya. Bulan kemarin Bu ya. Kapan terakhir Ibu? Sebelum saya umroh ya kemarin ya. Iya. Masih ingat Bu temanya? Lupa. Mual kadiri. Bu, apalah arti kehadiran saya untuk dilupakan? Apa Bu masa depan? Jangan khawatirkan masa depan. Kita bahas cukup tuntas Bu ya. Masa depan sudah dijamin oleh Allah. Bayangkan Bu, kalau anak kita paham agama, dia meyakini yang ngasih rezeki Allah. Kalau orang tua yang nggak ridho, walaupun perusahaannya ngasih gaji lebih, tetap. Apalah arti berlimpah harta kalau orang tua tidak ridho. Masya Allah. Jadi Bu, bahagia diri kita Bu. Ilmu agama Bu. Ilmu agamalah yang menuntut kebaikan dunia dan kebaikan ini Nabi mengatakan. Berarti hadir pada saat ini sangat mahal Bu. Sangat mahal. Ya Bu ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Agar apa Bu? Agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ilmu yang didapatkan jangan sampai kebiasaan orang-orang di luar sana Bu. Keluar dari sini lupa aja. Padahal barusan mengkaji tentang sabar. Sabar. Keluar, main angkot, ngegigiran dengan kok. Sebel lah. Padahal baru. Enggak Bu ya, makanya itu tanda keberkahan Bapak Bu. Ilmu yang didapatkan akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah ya, mudah-mudahan Bu, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, menuntun kita meraih indahnya husnul khotimah. Amin. Meraih kita untuk bisa merasakan indahnya di alam barzah dengan merasakan nikmat kubur. Amin. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bisa menuntun kita menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliau lah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan di akhirat kelak kita pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagi Ibu yang dirahmati Allah, punten Bu, hanya memastikan aja temanya apa pagi ini Bu? Oh alhamdulillah, berarti benar Bu ya, majelisnya di sini Bu ya, di sini di sebelah. Ya, getaran keimanan Bu ya. Baik, tema kita bahas hari ini adalah getaran keimanan. Izin saya tulis Bu ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, mari kita memulai dengan bersama-sama membuka Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 23. 39 Az-Zumar ayat 23.
surat 39 Az-Zumar ayat 23. Halaman 454 tuh ya. Halaman 454 Quran surat 39 Az-Zumar ayat 23. Baik, izin saya pimpin baca dulu ya, kemudian kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yudlilillahu fama lahu min had. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat Bu, dalam ayat ini Quran surat 39 Az-Zumar ayat 23 Allah taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiham masani. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkataan yang terbaik. Bu, kalimatnya terbaik. Allah tidak mengatakan husnul hadis. Husnul hadis artinya Bu adalah perkataan yang baik, tapi ahsanul terbaik, ya Bu. Ini saya kita dulu ya, baitun kabirun, rumah yang besar. Ya, ketika akbar ada kalimat hamzah di awalnya Bu, kemudian di huruf pertamanya sukun, kemudian setelahnya ada fathah, ini menunjukkan lebih atau paling. Makanya Allahu akbar, Allah maha. Di sini ahsan, terbaik. Ibu, apa arti terbaik? Paling baik dan yang terbaik. Masya Allah. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada ini Bu, perkataan ini. Kadang kita mohon maaf, ayo hadirlah motivator, seorang ini itu Bu, subhanallah. Ketika cek KTP-nya Muslim, agamanya Islam, tapi dia lebih mau mengikuti arahan-arahan motivator daripada Allah. Padahal tidak Bu. Perkataan terbaik itu hanya perkataan dari Allah. Apa itu? Kitab, Al-Qur'an, mutasyabiha, saling menyerupai, mirip-mirip Bu. Ya, ayat berkaitan tentang orang bertakwa, surah Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, surat Qaf ada. Ya, masani diulang-ulang. Apa tujuannya Bu? Biar menguatkan. Ibu, masya Allah. Ini kalau sudah cinta sama Quran Bu, diulang-ulang teh hati tambah adem. Ya, contoh Bu, Al-Fatihah. Sehari kita baca berapa kali Bu? 17 kali. Minimal 17 kali Bu. Pernah bosan gak Bu? Besok ganti surat Enggak. Dan kita ulang-ulang terus. Tapi yang jadi masalah, ternyata kita sering ulang tapi kok belum merubah kehidupan. Benar atau betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Bu? Jadi Allah Rabb semesta. Apa yang membuat tidak merubah kehidupan Bu? Anggarwe ibu menigelis. Siapa dulu dong? Padahal yang berhak dipuji siapa Bu? Allah. Secantik-cantiknya seorang wanita Bu, Allah kasih uji dikit Bu, tek,
ada jerawat aja nggak mau keluar rumah. Benar atau betul? Enggak Ustaz, kalau jerawatnya di belakang telinga mah aman. Tapi kalau di hidung Bu, mulai masker. Mohon maaf Ibu. Ibu ya. Enggak, Ibu enggak ada jerawat ya. Enggak, nanti dia enggan untuk keluar Bu. Padahal ini pengingat dari Allah Bu. Hakikatnya yang berhak dipuji adalah Allah. Hebatnya anak kita bukan karena kita sahel atau hidungna, karena gitu punya enggak. Tapi Allah ini Bu. Kita menyatakan Allah lah yang telah memberikan anugerah yang luar biasa buat kita sehingga kita dipandang mulia, dipandang terhormat oleh orang-orang sekitar kita. Betul nggak Bu? Ya, seandainya Allah buka satu aja aib kita Bu, subhanallah. Kita hebat dan keilmuan kita, ahli psikolog misalnya Bu. Dokter ternama, tapi Allah buka aibnya. Apa itu aibnya? Ternyata tukang zina. Masih mulia nggak dia Bu? Masih mulia nggak Bu? Ngapain juga? Tapi Allah tutup aib kita Ibu. Makanya ketika datang pujian ingat Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan milik Allah yang karena kenikmatan darinya sempurnalah amal-amal solehku. Bukan karena hebatnya kita, hebatnya Allah. Ya Bu ya. Jadi ayat ini sengaja Allah ulang-ulang. Apa tujuannya Bu? Biar menguatkan kita. Tapi yang jadi masalah Ustaz, tapi kita sering ulang-ulang, tapi kok nggak merubah kehidupan. Nah ini dia Bu. Apa evaluasinya Bu? Subhanallah. Ternyata selama ini Quran itu cuma sebagai bacaan saja. Sebagai bacaan saja. Sehingga Quran tidak merubah kepribadian. Padahal Quran itu Allah katakan sebagai syifa. Coba lihat ayatnya Bu ya. Mohon maaf Ibu, yang ini tolong ditandain Bu, nanti teks ini lagi Bu ya. Kita fokus di Al-Quran sedikit. Quran surat Yunus surat 10 ayat 57. Coba Ibu, di sini Allah menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran ya. Surat 10 Yunus ayat 57. Surat 10 ayat 57. 215. Alhamdulillah. Halaman 215. Halaman 215. Surat 10 Yunus ayat 57. Halaman 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian. Mau'izah itu artinya pelajaran Bu. Dan pelajaran di sini maksudnya Al-Quran. Jadi bahasa lain yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu adalah mau'i. Banyak Bu ya, nama-nama lain Al-Quran ada mau'izah, ada az-zikr, ada al-furqan, ada al-kitab, ada al-huda. Ya Bu, di sini Allah mengatakan mau'izah, pelajaran ini penting sekali. Tidak hanya sebagai pelajaran, Allah mengatakan wasyifa. Apa arti syifa? Bu, bahasa Arabnya obatnya dawaun. Dawa. Kalau syifa artinya penyembuh. Apa bedanya obat sama penyembuh, Bu? Ya apa bedanya? Obat bentuknya. Obat. Ibu sakit sariawan. Apa obatnya, Bu? Vitamin C. Kalau enggak di buah-buahan apa, Bu? Jeruk, strawberry, tomat, cengek. Ya. Cengek masuk sayuran atau buah-buahan, Bu? Cengek.
Sayuran Bu ya. Mau ngambek atau Bu, mau pengen atau usaha lain buah. Oke Bu. Dan mohon maaf Bu. Pertanyaannya, Bu, apakah ketika makan buah jeruk pasti sembuh? Ibu, ini hebatnya Allah Bu. Ada di antara asmaul husna Allah, di antara satu nama Bu, di antara 99 ada Al-Latif. Apa itu Al-Latif? Yang maha lembut. Ibu, ketika makan buah jeruk, kan makan buah jeruk terdiri dari apa Bu? Ada kulitnya, seratnya, bijinya. Oke Bu, ketika Ibu ada dagingnya, bulir-bulirnya Bu. Ketika makan buah jeruk punten Bu, yang sariawan belah mana? Atas. Ibu, yang misahin ketika makan antara vitamin C dengan tadi Bu ada dagingnya, itu kita atau Allah? Ibu pernah makan buah jeruk? Vitamin C kalau gadi. Enggak kan Bu? Lihat Bu, maha lembutnya Allah. Allah yang ngatur. Tapi aneh nggak sembuh-sembuh. Tetangga, temanku lagi sariawan juga minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sembuh jerawat apa? Sariawan. Ini Bu, apa membedakan Bu? Padahal ya pendapat kita ini obatnya apa ini? Ternyata obat belum tentu menyembuh. Tapi ketika sakit minum penyembuh atau penawarnya, maka yang sakit akan sehat. Allah turunkan Quran, apa tujuannya? Kata Allah, wasyifaa'un lima fis sudur, untuk sebagai penyembuh, penawar penyakit yang ada di dalam hati. Apa penyakit hati itu Bu? Iri, dengki, sombong, takabur, syirik, buffer. Tahu buffer Bu? Fundungan dah. Hati-hati Bu, penyakit hati loh itu Bu. Bu, omatnya Rabu aya taklim. Bu punten santi. Ibu eta datang moal. Ibu eta mah ieu na konsumsina. Moal. Nah, itu Bu, itu penyakit. Apa penawarnya? Kata Allah, Quran. Ya. Bu, kalau salah tempat sembuh nggak Bu? Ibu sakit gigi pergi ke toko besi, sembuh nggak Bu? Dan Allah pencipta kita yang paling tahu Bu tentang diri kita. Akhirnya apa terjadi Bu? Allah tahu manusia itu punya satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pakar manapun, dokter manapun, psikolog manapun, kecuali dengan Al-Quran. Itu penyakit hati. Ibu, penyakit hati itu dengan Al-Quran. Tapi Ustaz, saya sering baca Quran, tapi kok mohon maaf, hati masih belum sembuh-sembuh ya. Nah ini Bu, apa yang menjadi penyebab orang yang sering baca Quran masih kena gibah? Ayo Bu, ada yang seperti ini? Banyak. Di Garut banyak Bu. Mana-mana. Ada nggak Bu orang yang bahkan mohon maaf dia hafiz Quran tapi masih sering zolim? Ada? Kok seakan-akan Quran yang Allah katakan ini nggak sesuai. Ibu, apa yang menjadi penyebab Bu? Jawabannya Quran surat 7 176. Nah, kita bahas Bu ya. Tapi sekarang Ibu nanti baca sendiri Bu. Ada dua penyebab Al-Quran tidak merubah seseorang menjadi baik, atau Al-Quran tidak menjadi penawar atau penyembuh hati orang-orang yang sakit hatinya. Surat 7 Al-A'raf 176 Allah mengatakan di sini Bu, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ada dua penyebab manusia atau seseorang yang sering baca Quran tapi kok seakan-akan Quran belum merubah kehidupannya, Quran belum merubah kepribadiannya. Loh, kok dia sering baca Quran masih sering zalim, dia sering baca Quran masih sering jelekin orang. Bu, di sini Allah menyampaikan penyebab pertama Bu, karena hubbud dunya, cinta dunia. Dia masih cenderung terhadap dunia daripada akhirat. Akhirnya tilawahnya Bu, baca Qurannya cuma sebatas bacaan saja, nggak merasa ke dalam hatinya Bu, nggak bersemayam dalam jiwanya. Dan penyebab kedua kata Allah wattaba'a hawa. Penyebab kedua, seseorang Al-Quran belum merubah kepribadian seseorang padahal sering membacanya, karena dia dalam hidupnya masih sering mengikuti hawa nafsu daripada menguasainya. Ini Bu, nauzubillah Bu ya. Baik, tapi yang kita kaji karena pernah kita kaji khusus nih Bu ya. Yang pertama cinta dunia dan juga mengikuti hawa nafsu. Dan misalnya nih Bu, penyebabnya Bu, kita cuma ngaji aja, baca tapi nggak mentadaburi. Makanya alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Santi sudah memfasilitasi Bu kediamannya untuk ada program kajian tadabbur Quran.
Ibu siapa yang tahun kemarin Ramadan khotam 1 kali angkat tangan? Khotam. Alhamdulillah. Yang 2 kali? Saya racun tilu sih kan namanya. 3 kali. Alhamdulillah 3 kali ada. Masih ada yang belum ngacung. Jangan-jangan 4 ini Bu. Yang 4 kali? Ibu, kita sering khotam Quran berkali-kali, tapi kok apa yang jadi masalah Bu? Quran belum merubah kita karena kita tidak mentadab. Makanya alhamdulillah ada program Awaj. One week one gabung Bu. Apa tujuannya bagus ini Bu? Ketika kita baca Al-Quran plus baca artinya, walaupun cuma 1 minggu 1 juz, masya Allah masalah Bu. Ya, kenapa? Karena ketika baca artinya akhirnya kita mulai mengetahui. Ya Bu ya. Jadi kita betul-betul mengetahui, oh ini tuh perkataan terbaik yaitu hanya dari Allah. Yang lain baik. Saya bilang tidak Bu, tapi yang lain baik juga. Tapi yang jadi masalah kok kita lebih mengikuti perkataan yang baik dari manusia daripada Allah. Ya baik Bu ya. Boleh Bu, kita kembali lagi Bu surat 39 ayat 23. Ini poin pertama Bu dalam ayat ini, yaitu terkait Al-Quranul Karim ya. Al-Quran itu diantaranya Allah turunkan sebagai apa Bu? Sebaik-baiknya perkataan ya, karena ini firman Allah, dan diantaranya juga sebagai syifa, sebagai penyembuh untuk kita yang sakit hati, yang dikit-dikit baper-baperan Bu. Nah ini Bu Al-Quran. Tadi saya bahas juga Bu ya sedikit. Ustaz masih sering ngaji tapi kok masih sering dengki ya. Nah cross check tadi Bu, surat 776. Bisa jadi di antara 2 ini atau dua-duanya ada pada diri kita. Apa itu? Masih cinta dunia daripada Apa contoh cinta dunia Bu? Punten Bu. Contoh cinta dunia. Ibu, Bu, kenceleng lewat, buka dompet, ada uang 100.000, 50.000, 20.000, punten Bu, berapa yang disedekahin? 5.000. Kacidau, pan alita 20.000. Oh sekira mah Ibu tukerannya Bu, ayah tukeran tanya. Ibu mau ke mall. Ke mall Bu, nyamperin suami, aku mau ke mall dulu ya. Suami sayang sama Ibu mah, ya kerbekal tak 100.000. Apa jawaban Ibu? Sakieu menang naon Pak? Betul Bu, betul gak Bu? Segini dapat apa? Ibu mau taklim ke masjid, ke majelis taklim. Suami nanya mah mau kemana? Mau taklim. Suami nitip 100.000 tak ke infak di masjid. Apa jawaban Ibu? Apa jawaban Ibu? Nah, gede tuh? Enggak Bu, enggak yang di sini, di luar sana kita mah enggak Bu ya. Tapi gitu ada loh Ibu, 100.000 dibawa ke mall tidak berharga. Tapi ketika inceleng lewat 100.000 teh asal. Makanya Bu ada kisah sholat Jumat Bu, seorang pemuda dia tidur, tiba-tiba bangun ada masjid Bu ya. Kalau kenceng itu baiknya Bu jangan diiderin Bu ya. Tapi satu waktu di masjid masih dipakai roda kayak gini Bu, didorong. Ketika itu kenceng berhenti di depannya Bu, tidur, yang sebelahnya ngasih kode biar mutar ini. Akhirnya dia bangun, oh dia udah niat Bu pengen sedekah. Ngeluarin uang Bu 2.000. Sabari ngantuk teh Bu, masih aja. Ketika habis masukin tiba-tiba yang belakangnya Noel. Ngasih 100.000, nggak boleh ngomong Bu ya. Terus pas lihat, masya Allah. Tamatinya, ini sedekahnya luar biasa. Dia tuh 100.000. Itu yang lewat. Kalau di masjid untuk pengeran ngomong, punten nambah 100.000 uang akan murah secara. Kira-kira Bu, ini pemuda yang tadi masukin 100.000 bahagia atau sedih? Ibu bahagia atau sedih? Atau kecewa? Atau akan berteriak tidak? Kenapa kecewa Bu? Karena waduh niatnya sedekah 2.000. Ibu subhanallah, hati-hati Bu ya. Makanya Ibrahim bin Adham Bu, seorang ulama yang luar biasa dari Arab Saudi, dari Arab Bu ya, tanah Arab. Beliau luar biasa Bu, pernah berjalan melewati satu tempat pemandian umum. Apa yang terjadi? Beliau iseng bertanya kepada penjaganya, ini untuk saya menikmati pemandian di sini harus bayar berapa? Mungkin istilah kita Bu, ya kalau saya tadi ya mampir dulu ke Tirta Gangga, ngedrop orang tua dulu biar terapi Bu saat berendam. Saya tanya berapa? 40.000. Ketika mendengar kalimat 40.000, Ibrahim bin Adham nangis Bu. Nangis sejadi-jadinya Bu. Dulu belum ada handphone.
Belum ada sosmed, belum ada TV Bu, sehingga nggak tahu. Tapi orang kenal Ibrahim bin Adham ulama. Tapi jarang yang tahu wajah Ibrahim bin Adham yang mana. Nangis Bu, penjaga pemandian kaget, kok nangis bapak ini ya? Orang-orang juga kaget, ini orang tua siapa nangis? Ternyata di antara yang lewat ada muridnya Ibrahim bin Adham yang sering menghadiri kaji. Nanya, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, ada apa? Orang kaget, ini Syekh Ibrahim bin Adham tuh. Mungkin yang jaga toilet juga ngomong, alah apalagi itu mah gratis sebenarnya. Tapi baru tahu, oh ini Syekh Ibrahim bin, terkenal Bu. Nanya muridnya, wahai guru, kenapa kau menangis? Apa kata beliau? Bayangkan, untuk menikmati pemandian ini aja aku bayar 40.000. Pertanyaannya, bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan surga? Ibu, lagi masuk tol ke rest area ke pom bensin, ke Balat pun pengen pipis, mau air kecil. Berapa bayarnya Bu? Yang sedang lewat seberapa bayarnya? Ini merah-merah tuh. Ini kita mohon maaf Bu. Kita menyamakan tiket surga sama dengan tiket toilet. Di mana memuliakan kita terhadap akhirat itu? Nah ini gambaran sederhana seperti itu. Ya, hati-hati Bu. Bisa jadi keadaan inilah yang membuat apa yang terjadi Bu? Sering baca Quran tapi belum merubah kepribadi cita dunia. Oke? Atau mengikuti hawa nafsu. Baik Bu, sekarang kita masuk kembali Bu ya, surah 39 ayat 2 tadi, 23. Nah, sekarang kita lihat Bu, fokus terkait getaran keimanan. Allah menggambarkan Bu, seseorang akan merasakan kulitnya bergetar ketika baca Quran. Allah mengatakan tasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Oleh karena itu kata Allah, akan bergetarlah kulit Bu yang membungkus tubuh manusia, membungkus daging dan tulang kita Ibu, akan bergetar ketika membaca firman Allah. Apakah seluruh manusia? Tidak. Allah dengan tegas mengatakan kulit siapa yang bergetar ketika dia membaca firman Allah? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Surat 39 ini Bu, ayat 23 Allah mengatakan, maka bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Poin kedua Bu, dari ayat ini apa Bu? Takut kepada Allah. Hanya mereka Bu, tatkala diri kita betul-betul takut kepada Allah, maka akan Allah anugerahkan satu keadaan yang tidak akan Allah berikan kepada selain orang tersebut. Apa itu Bu? Getaran ketakutan. Kita sering baca Al-Fatihah, takut gak sama Allah Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalimat Maliki Yaumiddin ini Bu, kalau kita pahami, renungi. Ibu mohon maaf, boleh maju lagi Bu? Atau jangan tempat pintu Bu, mohon maaf, biar yang mau masuk silakan ini. Silakan, sebelah kiri masih kosong. Baik Bu, izin saya lanjutkan sambil Ibu, Masya Allah, apa yang terjadi Bu? Maliki Yaumiddin apa artinya? Merajai apa Bu? Hari akhirat. Ada apa di akhirat? Ada apa di akhirat Bu? Mengapa orang yang takut kepada Allah baca Quran bergetar kulit mereka Bu? Ada apa di akhirat? Coba Bu, di antara gambaran di akhirat surat 64 ayat 9. Surat 64 At-Taghabun ayat 9. Di sini kita gambarkan Bu, apa yang terjadi. 64 At-Taghabun ayat 9. Halaman 556. Sebelah kiri paling bawah Ibu. Surat 64 ayat 9. Di sini kita bisa gambarkan Bu, Allah menggambarkan terkait gambaran satu keadaan di akhirat nanti. 556. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا
صالحا يكفر عنه سيئاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Baik Bu, lihat di sini Bu, bagian yang kita bahas cuman kalimat pertamanya Bu ya. Allah berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun." Kata Allah, ingatlah hari di mana Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semua di akhirat Bu pada hari berhimpun. Bagaimana keadaan yang Allah gambarkan pada hari tersebut? Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari akan ditampakkan setiap kesalahan-kesalahan. Bayangkan Bu, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Betul maknanya itu. Tapi kalau kita merenung, lihat Bu, ada apa di hari pembalasan? Seluruh kesalahan ditampakkan. Yang tadi Bu ya, mohon maaf Bu ya, ketemu ibu ini senyum, bager, pas belakang teh nusuk-nusuk, ayo gitu Bu. Ayo Bu, ada orangnya dibangga-banggain, muntah ayat tadi. Semua Ibu. Bayangkan makanya bagaimana nggak bergetar kulit kita Bu. Ya, ini Al-Fatihah Bu, Masya Allah. Dan kita baca sehari 17 kali. Ya, belum lagi kalimat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami bertolong. Pertanyaannya, faktanya, apakah benar seperti itu selama ini Bu? Ibadah dulu atau minta tolong dulu? Kadang kita ibadah kalau ada mau. Betul nggak Bu? Pas ada mah besok aku wawancara, doain ya malam tahajud ya Allah. Kamali ini nggak selaras nih Bu. Atau dalam doa iftitah yang sering kita baca Bu ya. Doa iftitah kan banyak macam-macamnya Bu ya. Kita dulu pernah membahas meraih kebahagiaan dalam sholat Bu. Doa iftitah saya bahas. Yang familiar di Indonesia kan Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Padahal kata dalam Ibnu Qayyim mengatakan Bu, yang rutin Nabi baca setiap doa sholat fardu itu adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ini. Adapun yang lainnya Nabi sering membacanya cuman ketika sholat sunnah. Ya Bu ya. Coba Bu yang Allahu Akbar kabiro, kan dalamnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Inna sholati apa artinya? Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Untuk siapa Bu? Lillahi rabbil. Orang beriman Bu, orang takut kepada Allah bergetar baca kalimat ini Bu. Nangis Bu. Kenapa? Malu ngaku-ngaku selama ini sholatku untuk Allah. Subuh jam genap, di mana untuk Allah nah Bu? Kayak gitu Bu. Kata sholatku untuk Allah, zuhur jam 2:30. Ini mohon maaf, di mana untuk Allahnya? Nusuki ibadahku. Nah, setelah lagi Bu kita masuk bulan suci Ramadan. Satu Idul Adha. Ada satu kebiasaan kita Bu ya, ibadah yang disunahkan yaitu kurban. Bu jujur, kalau beli kurban Bu, punten, ditawar nggak Bu? Belinya yang gede, yang kecil, yang mahal, yang murah. Murah lagi gede. Mohon maaf Bu, ini kan renungan Bu sebenarnya Bu. Ya Allah, di mana ibadahku untuk Allah? Ustaz, kan ini proses transaksi jual beli, betul. Tapi kan ini karena Allah. Ibu mohon maaf, Ibu beli baju ke mall, ditawar tuh Bu? Ambil. Ini untuk Allah lah Bu.
apalagi kita memberikan senyuman, Bu. Ingat kata Rasulullah, Bu? Ya, apa kata Rasulullah SAW terkait membahagiakan hati orang Islam, Bu? Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Di antara amalan yang sangat Allah cintai, memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang Islam yang lain. Banyak sayur, Bu, ke pasar meuli sayur. Bu, sabaraha ieu? Hijina 1000 neng sa ikat. Bu, 2000 tilunya. Itu mah sabaraha, Bu? Ini orang Islam loh. Mal-mal sana, Allah alam. Dan dia sudah kaya raya. Nggak pernah kita mau nawar, betul nggak, Bu? Oke, bisa nawar. Tapi di pasar, Bu, saudara kita yang untungnya cuma ratusan, receh, Bu. Kuduna, Bu, 500 duanya, 5.000 du? 5.000 duanya. Kalau perlu kasih 10.000, Ibu, ini saya beli satu ya, cek. Teh, Bu, nggak ada angsuranna, kok buat Ibu aja. Masya Allah, Bu. Nangis dia mungkin, ya Allah, apakah ibu ini adalah malaikat yang kau utus, yang kau tahu anakku dari kemarin sakit, ya tahu obatnya apa dan gak punya uang. Didoain kebaikan, Bu. Tapi kalau ibu nawar 2.000 tilu, kumaha kira-kira, Bu? Nyasok lah, Bu, enggak, Bu. Ibu indit, ikualat, mau didoakan, Ibu, malahan dia menjual biar Ibu pergi. Bayangkan, Ibu. Jadi di mana ibadahku untuk Allah kalau kita hitung itu? Ibu, baik Allah. Dari sini Allah memberikan kepada kita, Bu, orang yang merasakan getaran kulit mereka bergetar ketika baca Quran, tidak semua manusia, Bu. Tapi Allah mengatakan juludul ladzina yakhshawna rabbuhum, hanya orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Pertanyaannya, Ustaz, siapa orang yang takut kepada Allah? Siapa kira-kira, Bu? Ulama. Alhamdulillah. Quran surat Lu. Coba kita lihat ini. Quran surat Fatir 35 ayat 28. Di sini Allah mengatakan, Bu, ternyata orang yang takut kepada Allah cuma satu. Surat 35 surat Fatir ayat 28. Surat 35 Fatir ayat 28. Halaman berapa, Bu? Yang sudah jumpa, maaf. Ayat 28, surat 35 ayat 28. 437. Surat halaman 437 surat 35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Baik, Ibu dirahmati Allah, di sini Allah berfirman wa minan nas, dan di antara manusia, wad dawab, makhluk bergerak yang bernyawa, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, kata Allah, Bu, yang mukhtalifun alwanuhu kazalik, berbagai macam warnanya dan juga jenisnya. Jadi kita bahas ya, semut aja banyak jenisnya. Ikan juga banyak, ya. Makanya, Bu, saya pernah tersenyum, Bu, ya, ketika anak saya dulu, si kakak ini, Bu, masih usia 4 tahun. Kita main di salah satu pasar pagi, kan hari pagi itu biasanya ada pasar-pasar tumpah, Bu, ya. Tiba-tiba kakak tuh ngomong, dia polos ya, Bu, ya, anak kecil, Bu, ih,
lucu banyak kelincinya kembar-kembar ya. Kembar dah emang nih mirip. Tapi sekembar-kembarnya hewan pasti ada jangankan ini Bu hewan Bu, manusia yang istilah kita kembar apa? Kembar identik ya. Pasti ada perbedaan pasti Bu. Ya. Tapi lihat Bu, di antara manusia, seluruh makhluk yang bergerak, bahkan hewan-hewan ternak kata Allah yang berbagai macam jenisnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara mereka yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Baik Bu, itu ada footnote-nya Bu ya. Apa makna ulama? Yaitu orang yang mempunyai pengetahuan tentang syariat, fenomena alam dan sosial yang menghasilkan rasa takut disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bu, kira-kira di ilmu mana ini Bu kita dapatin Bu? Apakah kedokteran? Apakah ekonomi? Psikologi? Ilmu agama. Makanya Masya Allah B.J. Habibie Bu, ketika beliau dulu pernah diwawancara, kalau ada kesempatan kembali ke masa lalu muda lagi, apa yang beliau inginkan? Apa jawabannya Bu? Akan kuhabiskan waktuku untuk berada di majlis. Ini Bu, ini menunjukkan Masya Allah, beliau tidak mengatakan akan kuperdalam tentang penerbangan, enggak. Tapi beliau bahkan meninggalkan, mulai beralih ke majlis ilmu. Di ilmu agama Bu, Masya Allah Bu. Ya, ulama di sini jamak dari alim, bukan berarti harus kiai, belum tentu Bu. Belum tentu. Saya masih ingat Bu, sebelum Covid kita alhamdulillah 4 tahun berturut-turut Bu diundang ke Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Muko-Muko, ya. Dari kota Bengkulu itu Bu ke kampung itu, ke kabupaten ini Bu kurang lebih 8 jam darat. Dulu ada Susi Air, pesawat Susi Ibu, itu cuma 1 jam. Tapi ketika tutup karena sepi peminat, jadi pakai naik mobil 8 jam lagi Bu, ya. Yang luar biasa di kabupaten ini Bu, rambu lalu lintasnya cuma ada 2. Padahal luas, 70% itu sawit. Ya, sawit Bu. Saya diundang di sana sama bupati, kita jumpa, diminta ngapain di sana Bu? 3 hari kita training dan juga tablik akbar di beberapa tempat kampung-kampung. Tapi lihat Bu, Masya Allah, saya pernah mengisi di depan 130 ulama-ulama muko-muko, kiai-kiai, asatid, guru-guru agama SMP SMA diundang 3 hari pemerintah, plus mereka dapat uang saku, uang bensin dan sebagainya Bu. Setelah selesai Bu, kita coba sharing Pak Kiai, bagaimana kesannya nih 3 hari kebersamaan ini. Apa kata beliau? Ustaz, Masya Allah, ini ayat-ayat yang sering kita sampaikan dalam dakwah kita. Kita hafal, tahu ayat ini, tapi baru sekarang saya merasa getaran. Baru sekarang saya betul-betul membaca ayat ini meneteskan air mata. Apa penyebabnya Bu? Karena selama ini orang-orang saya datang ke majelis taklim cuman dapat ambil tidak ada aplikasi atau perenungan tadabbur di dalamnya Bu, atau tafakur di dalamnya. Makanya di Bandung saya buat majlis tafakur, ya Bu ya, majlis tafakur tazkiyah, majlis tempat berkumpul untuk bertafakur, merenung, tazkiyah, mensucikan diri kita. Ayat-ayat yang kita bahas 1-2 seperti ini Bu, coba kita renungi Bu. Aduh. Padahal di antara mereka ada yang hafiz Quran, hafiz kiai, bayangin Bu, nangis belum kita menyampaikan, Ustaz, Masya Allah, ayat-ayat Allah benar, inilah ahsanul hadis, ini sebaik-baik perkataan. Kalau hati kita juga hadir. Tapi kalau kita hadir menyampaikan yang kita banggakan, tinggal lihat tuh, saya kiai, saya dipandang orang, wah enggak Bu, enggak, kan Allah berikan getaran. Di ulama itu tersebut belum tentu kiai, belum tentu ustaz, tapi ulamanya jamaah dari alim, artinya orang yang berilmu, bisa jadi diri kita Bu. Makanya mohon maaf, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan di hadapan Allah, belum tentu. Bahkan yang berbicara bisa jadi lebih Allah benci ketika dia menyampaikan sesuatu kebaikan tapi dia tidak mengamal. Allah turunkan Quran surat 61 As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mengapa kau sering mengatakan sesuatu tentang kebaikan tapi tidak mengerjakan? Ayat ketiganya Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesuatu yang sangat Allah benci, perkara yang tidak Allah sukai adalah tatkala kau mengatakan tentang kebaikan tapi tidak mengerjakan. Bapak ngomong ke anak, "Dek, ayo ke masjid." "Ayo bapak, dong siga bapak." Enggak boleh bilang kamu itu.
Makanya tadi kita bahas ya surat 66 ayat 6 yang Allah perintahkan pelihara dari neraka bukan keluarga tapi diri sendiri. Bagaimana mungkin seorang suami bisa menyelamatkan istrinya? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa menyelamatkan anaknya? Seorang kepala keluarga bisa menyelamatkan keluarganya kalau dirinya belum selamat dari siksa api neraka? Ini dia, Bu. Yang belum tentu selamat, Bu. Makanya ulama tersebut adalah orang yang betul-betul memahami, tidak sebatas mengetahui, Bu. Kalau makanya ada istilah, Bu, ya, alim sama faqih. Apa bedanya, Bu? Ketika alim cuma sebatas tahu, kalau faqih sudah mengamalkan. Makanya Nabi mengatakan tadi, Bu, ketika Allah cinta kepada seseorang dipakihkan terhadap ilmu agama, dipahamkan, tidak sebatas tahu. Karena jujur, Bu, banyak orang-orang di luar sana, ibu-ibu di luar sana taklim seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 8 kali mungkin, Bu. Wah, banyak taklimnya, Bu. Dia sering mendengar surat 49 ayat 12 yang Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'da dzanni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Gibah kata Allah. Tapi ternyata dalam kehidupannya masih sering Ustaz asal terame lamun teu ngomongkeun batur gitu. Padahal dia tahu. Ya, Bu, ya. Makanya belum tentu bahagia diri kita, Bu, Masya Allah. Berharap di majelis ilmu, mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita bermanfaat, yang betul-betul bisa menjaga lisan kita, menjaga tatapan kita, pikiran kita, hati kita untuk apa, Bu? Senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bu, seberapa jauh hidayah yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung seberapa jauh ketaatannya kepada Allah, Bu. Semakin taat sama Allah, maka semakin besar juga hidayah akan Allah berikan. Ya, Bu, ya. Sekali lagi, Bu, Masya Allah, cuman ulama kata Allah, innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Dan lagi-lagi, Bu, keadaan ini tidak akan mungkin kita rasakan kecuali kita berada di majlis ilmu. Majlis ilmu. Ya. Masya Allah. Baik, kembali lagi, Bu, surat 39 ayat 23. Sekarang lebih dalam lagi. Kita bahas poin 3-nya, Bu. Baik. Kemudian Allah mengatakan ketika membaca Quran, ya, maka bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemudian apakah cuma sebatas takut saja? Tidak, kata Allah, Bu, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian hatinya menjadi lembut, menjadi tenang, menjadi bahagia, Bu. Ya, kemudian kulit mereka awalnya bergetar, ya, Bu, berubah menjadi tenang. Kemudian hati mereka menjadi tenang, Bu, lembut hati mereka. Apa yang membuat mereka, kulit mereka, hati mereka tenang, lembut, bahagia, Bu? Ila zikrillah. Ketika ingat Allah. Kan baca Quran firman Allah membuat dia akan selalu ingat Allah. Makanya, Bu, ketika ngaji, untuk siapa kita ngaji selama ini, Bu? Makanya luar biasa, izin kalau pernah saya sampaikan, Bu, izin saya ulangi lagi, Bu. Seorang murid datang kepada gurunya dengan rasa bahagia, bangga. Wahai guru, alhamdulillah, tadi malam aku berhasil khotam Quran 1 malam. Murid ini hafiz Quran, Bu. Ibu, kalau jadi gurunya, Bu, senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Ternyata mendengar ucapan santrinya ini, Bu, tidak menampakkan ekspresi bahagia kepada wajah gurunya, Bu. Aneh dia juga, kok guru gak senyum, gak bahagia ya. Tiba-tiba gurunya berkata, muridku, coba nanti malam target lagi baca Quran 30 juz, khatam Quran lagi. Tapi bayangkan aku ada di hadapanmu. Nanti malam target lagi khatam Quran, tapi bayangkan aku ada di hadapanmu. Besoknya, Bu, datang menghadap gurunya sambil menundukkan kepalanya malu. Dan dia berkata, Bu, wahai guru, maaf, tadi malam aku coba lagi khatam Quran, tapi tatkala aku bayangkan kau ada di hadapanku, 10 juz kita nepi sana. Bu, kenapa yang terjadi kira-kira, Bu? Kenapa terjadi, Bu? Kemarin bisa khatam Quran. Ya, karena target tadi, Bu, ya. Tapi di waktu kedua, hari kedua, kenapa nggak bisa tercapai? Karena dia membayangkan gurunya ada di hadapannya. Akhirnya lebih grogi, lebih berhati-hati. Dan dia takut dimarahi gurunya, Bu.
Ternyata apa yang terjadi ketika dia mengatakan, guru mohon maaf, tadi malam aku coba khotam Quran tapi nggak sampai 10 juz. Kenapa? Karena aku bayangkan kau ada di hadapanku. Mendengar ini bu, gurunya senyum. Kaget ya, nah sorry, senyum guru teh. Apa kata gurunya bu? Baik muridku, nanti malam coba kau targetkan 10 juz Quran baca. Tapi bayangkan Nabi SAW ada di hadapan. Malamnya dicoba bu, dan besoknya datang matanya bengkak, nangis bu. Wahai guru mohon maaf, tadi malam aku coba target khotam baca 10 juz Al-Quran, namun tatkala aku bayangkan Nabi SAW ada di hadapanku, 1 juz gitu nepi, nggak sampai 1. Tambah lebar senyuman gurunya. Baik muridku, nanti malam coba target 1 juz baca Quran aja. Tapi bayangkan Allah ada di hadapan. Kira-kira apa yang terjadi bu? Besoknya bu, wah sipit pisan lah, bengkak matanya bu, dan dia berkata, guru mohon maaf, tadi malam aku coba target 1 juz Quran tapi tak mampu bu. Al-Fatihah kita tamat-tamat. Ketika aku bayangkan Allah ada di hadapan. Inilah bu konsep ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia, yang putihnya pakaiannya serba putih gamisnya, rambutnya serba hitam, duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi seraya bertanya. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Kemudian ayyanal qiyamah. Kemudian apa ciri-ciri kiamat? 5 pertanyaan. Tapi maaf saya bahas yang nomor 3 bu. Apa pertanyaan ketiga? Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan itu yaitu kau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, kau meyakini Allah selalu melihat dirimu. Nah ini bu, inilah yang membuat, masya Allah, kata Allah tadi bu, summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ketika baca Quran bergetar kulitnya bu, karena takut kepada Allah. Tapi kemudian bu, membuat hatinya lembut, kulitnya jadi lembut, tenang. Kenapa? Karena dia menyadari dia sedang membaca firman Allah. Ibu, ini tidak mungkin dirasakan kecuali diri kita beriman. Ini getaran keimanan bu. Getaran keimanan seperti ini. Ya, coba kita lihat bu, Quran surat ke-8 ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Surat Al-Anfal surat 8 ayat kedua. 177. Halaman 177. Surat 8 ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di sini Allah berfirman bu, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman. Allah menyampaikan bu, ada ciri orang beriman dalam ayat ini. 3 cirinya bu. Yang pertama, iza zukirallah alladzina iza zukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Getaran apa bu? Getaran keimanan. Ini getaran cinta ibu, atau getaran khauf, atau takut, atau cinta. Getaran
kebahagiaan. Ibu pulang dari sini, mohon maaf, yang mungkin tadi diantar sama suaminya Bu ya, pakai motor, pas nanti siang zuhur dijemput pakai mobil. Gimana perasaan Ibu? Mobil Alphard. Gimana perasaan Ibu? Bahagia atau ruas? Ruas, mobil sahayu. Ibu ya, pulang ke rumah naik angkot, tiba-tiba sampai rumah suami pulang berangkat kerja pakai motor, pulang bawa mobil. Ruas kita. Wah, mobil siapa ini? Apa kata suami Bu? Mah, alhamdulillah tadi aku dipanggil sama direktur, naik gaji, naik jabatan, dapat hadiah mobil ini. Bahagia nggak Bu? Saya mah belum. Kita bertanya, Mas, yang jadi masalah, iya Alphard temenang Pertalite. Bensinnya kumaha? Servisnya gimana? Pajaknya. Wah, tukang pikir. Deg-degan lu, apa kata suami? Mah, Pak Direktur ngomong seluruh fasilitas tentang kebutuhan mobil ini kantor yang menjamin. Mendengar ini baru alhamdulillah. Sebentar mah aku lupa. Suami pergi, masuk ke mobil, bawa tas. Mah, ini pun bonus tambahan. Apa ini Pak? Uang cash 100 juta. Si ibu, uang mungkin. Ini misalnya Ibu, misalnya. Bahagia nggak Bu? Si kakak anak kita yang pertama Bu, lagi kuliah di ITB Bandung, saya tiba-tiba pulang, meluk kita Pak Mah. Wah, kok pulang Kak? Mah, aku menyampaikan kabar gembira. Kenapa? Tadi aku dipanggil rektor. Dan alhamdulillah kakak dapat beasiswa sampai S3. Dan setiap bulan dapat uang tunjangan 10 juta. Alhamdulillah. Senang gak Bu? Lagi senang-senang gini tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan azan. Coba, bagaimana perasaan kita Bu? Enggak, lebih senang mana? Dengan suami naik jabatan dapat mobil, atau jangan-jangan hangus azan dirinya? Bu, bagaimana perasaan kita dengan azan Bu? Bahagia. Saya tahu Bu, Ibu bahagia dengan azan, tapi azan maghrib di bulan suci? Kadang gitu Bu, ada orang-orang yang paling ditanti azan itu azan maghrib di bulan suci. Misalnya azan jam 6 malam maghrib Bu, azan maghribnya setengah 6 teh standby, dia menanti azan. Di meja teh geus disiapkeun Bu, bala-bala, kolak, sop buah, teh manis, cendol, tutuk banjur, kurma. Dinanti Bu. Bahkan dia mungkin sedang hitung-hitung naon mana heula ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sop buah sakelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bala-bala sampai sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Cendol benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Cireng. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung nasi Padang. Kolak cina. Bayangkan mau setiap membaca azan ada yang habis. Akhirnya ketika la ilaha illallah batur Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, orang mah Bu, efeknya apa Bu? Ketika tarawih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Batur amin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Senyum deh. Menyelamatkan jenah. Duka dua na amma yatasaalun. Subhanallah. Ini nggak di sini Bu ya, di luar sana. Kita mau Bu ya. Ibu mohon maaf sebelumnya Bu. Ini dia Bu, padahal kata Allah jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Ini getaran kebahagiaan. Karena
mana Allah mengatakan Bu? Coba mohon maaf Ibu, karena cuma satu kita bahas Bu ya. Kita fokus di getaran di sini Bu. Ibu, coba kita lanjut ke surat 13 ayat 28 Bu. Apa yang dirasakan orang beriman? Getaran apa itu Bu? 13 ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28, Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini Bu, tadi kita bahas getaran, bergetar hatinya, getaran keimanan. Apa yang dirasakan Bu? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram, tenang, bahagia Ibu. Dengan cara apa? Ingat Allah. Ketika tadi suami naik jabatan, dapat fasilitas mobil, anak dapat dengar azan, nak, suamiku, hayo syukur sama Allah, kita ke masjid. Hayo kita tambah Ibu. Karena keyakinannya apa Bu? Ini semua karena Allah, bukan karena hebatnya suami kita, bukan karena hebatnya anak kita, karena Allah Bu. Makanya ingat Allah, hati tenang, tersadarlah ya Allah. Mas, ayo, ini anugerah dari Allah, patut kita syukuri. Ayo ke masjid, yuk mulai ke masjid. Dengan Allah hati tenang ya. Karena banyak Bu, mohon maaf, orang-orang di luar sana yang menenangkan hati adalah dunia. Padahal dunia adalah jebakan itu. Bahkan Quran surat, maaf ya, nggak kita buka Bu ya, tapi boleh ditulis surat 31 ayat 33. Di sini Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauma la yajzi walidun aw waladi, takutlah kalian akan satu hari nanti di akhirat di mana seorang ayah tak lagi bisa menolong anaknya. Dunia, berupaya keras, betul nggak Bu? Bahkan saya mendapati satu kejadian di dalam penjara Bu, di Bandung, seorang bapak nggak melakukan, tapi saya berjuang mengorbankan ya, daripada anak saya masuk penjara, mending saya berupaya keras Bu. Ayah berupaya keras menolong dunia, tapi di akhirat tak lagi, kata Allah. Surat 31 ayat 33, surat Luqman Bu ya, ayat 33. Bayangkan Bu, kalau di akhirat enggak lagi. Di dunia Bu, maaf, dengar berita anak sakit, bawa ke dokter. Kata dokter, "Mbak, ini harus dioperasi." Langsung minta, "Dok, tolong operasi." Bu, biayanya nggak kecil, sekian ratus juta. Apa jawaban kita? Apa kita jawab? "Dok, kalau gitu besok lagi deh, saya nabung dulu." Mungkin nggak Bu? Ini urgent loh Bu. Enggak. Kita kata, "Dok, tolong dok, operasi." Kita akan jual apa yang kita miliki, yang penting anak. Di akhirat tidak lagi Bu, kata Allah. Begitu pula sebaliknya, wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a, tidak lagi seorang anak bisa menolong bapaknya, sebaliknya. Kemudian Allah peringatkan kita semua, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian tertipu, terpedaya oleh dunia. Itu Bu, dunia itu luar biasa Bu. Jahat dunia itu Bu. Membuat kita perih ketika kehilangan dunia. Kehilangan sholat isugi ayake. Karena itu kita lebih mencari kemuliaan di hadapan manusia daripada Allah. Banyak orang di luar sana menghalalkan segala cara, yang penting orang ketemu saya Bu, naruh hormat sama saya. Padahal di hadapan Allah Bu, tolak ukur kemuliaan bukan dengan dunia. Bukan. Ya.
Baik Bu, kembali lagi Bu, surat 39 ayat 23. Jadi nomor 3 Bu, luar biasa. Summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Masya Allah Bu. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, baca perkataan terbaik itu firman Allah ini Bu, apa yang terjadi Bu? Kulit mereka bergetar, kemudian menjadi lembut kulit mereka, hati mereka menjadi lembut. Apa Bu? Ketika ingat Allah. Ya, hati mereka jadi tenang Bu. Tentram dan bahagia. Nggak apa-apa saya dijauhi sama si dia, yang penting jangan sampai Allah menjauhi saya. Selama ini nggak kan Bu ya, orang-orang merasa apa? Waduh, ntar lu. Kalau saya dijauhi dia nanti saya gimana ya? Padahal ketemu sama dia banyak larangan Allah yang kita langgar. Ketika ikut sama dia banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Subhanallah. Enggak Bu. Kejarlah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izin Bu, sebelum kita bahas lagi, seorang anak yang luar biasa Bu, mungkin pernah saya sampaikan cerita di sini juga Bu ya, tapi mungkin mudah-mudahan lupa sehingga jadi wow Bu kisahnya Bu ya. Di Arab Bu, pada satu kejadian seorang anak membawa ibunya yang gila. Mungkin dulu pernah dengar Bu ya. Ibunya gila, tapi sakit perutnya Bu. Sakit terus. Akhirnya diiming-imingi, Bu, ayo kita umroh. Senang ibunya, wah. Ternyata ke dokter. Sampai dokter, ibunya marah-marah, ditarik rambutnya Bu. Kamu bohongi saya, mana kabarnya? Wah, dirudak ibunya Bu. Dicubit, wah. Melihat hal ini, dokter kaget. Nak, sebentar, Dek, ini siapa? Oh maaf dok ya, ini ibuku dok. Kaget dokternya. Kok bisa seperti ini ibumu? Kamu sudah berapa lama? Iya, ada gangguan kejiwaan dok. Ibuku seperti ini dari ketika aku berada dalam kandungan ibuku 3 bulan. Belum lahir, udah gitu. Apa penyebabnya? Karena setelah aku hamil diriku 3 bulan, ayah pergi meninggalkan ibu. Ibu stres. Akhirnya ibu dirawat oleh kakek, oleh ayahnya ibu, kakekku. Akhirnya sampai lahir dan sampai aku dewasa, ya seperti ini keadaan ibu dok. Dokternya nanya Bu, Dek, mohon maaf, kan ibu ini nggak tahu siapa kamu, tapi kok kamu masih senyum ketika diludahi, ditarik rambut, nggak, bahasa kita ya, tinggalin aja, kan nggak kenal siapa kita, kan dia nggak kenal siapa kamu, tapi kok kamu masih berbakti kepadanya. Apa kata anak ini dok? Betul, ibuku nggak kenal siapa aku, tapi Allah tahu aku adalah ibu, anak dari ibu ini. Allah tahu aku anak dari ibu ini dan Allah perintahkan untuk berbakti kepada luar biasa Bu. Begitulah Bu, mohon maaf, ingin suami berubah sederhana Bu, tetap santun depan suami. Seburuk apapun suami, sampai suami kita bertanya, "Mah, istriku, kok kau sudah aku jutekin? Aku sering marah-marah, gak santun kepadamu, tapi kau tetap melayaniku." Apa jawabanku? Sederhana, "Mas, mohon maaf, betul kau mungkin tak baik kepadaku, tapi selama ini Allah lah yang perintahkan aku sebagai istri untuk berbakti kepada suami." Berubah tuh suami. Tapi kenapa sering gak terjadi? Kita balas keburukan dengan keburukan. Ummahat bete suami Bu. Ini mana benar loh Ibu. Coba Bu, ikuti Rasulullah Bu. Ikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Punten Bu ya, nggak di sini, di luar sana Bu ya. Memang nggak bisa. Balas Bu keburukan dengan kebaikan, maka niscaya apa yang terjadi Bu? Berubah tuh Bu. Ya. Izin Bu, ini saya dapat kisah ini Bu dari sahabat saya luar biasa, tapi inspirasi luar biasa Bu. Di Cina kabarnya Bu, ya. Ada seorang istri sebel sama suami. Pengen minta cerai, nggak mau dicerain, akhirnya datang Bu, mohon maaf, ke orang bijak, minta solusi bagaimana suami cepat mati. Akhirnya orang bijak ini Bu ngasih, nih aku kasih 30 bungkus kopi. Nanya, apa kesukaan suamimu? Kopi katanya. Oke nih, setiap pagi syaratnya Bu, siapin kopi dengan senyuman terbaikmu kepada suami. Setelah kopi ini habis, suamimu diracun. Apa yang terjadi Bu? Setiap pagi Mas senyum awalnya suami teh bete. Tapi ketika senyum Masya Allah, setelah 2 minggu dengan senyuman terus, apa yang terjadi Bu? Suaminya berubah. Setelah 3 minggu bager pisan Bu. Bingung lah Sam, perempuan Allah kumaha ya. Datang ke orang
orang bijak tadi, dok, Pak, mohon maaf Pak, aku tidak mau suamiku mati. Dia ternyata sayang kepadaku, dia baik kepadaku. Emang kenapa? Iya, setelah 3 minggu aku kasih kopi, suami berubah drastis, baik sekali kepadaku. Ternyata dia penyayang kepadaku. Apa kata orang bijak itu? Ya udah, emang masalahnya apa Bu? Ini 7 lagi, gimana kalau nggak mati minggu depan? Dokter, Pak, orang bijak itu tersenyum. Bu, tenang aja. Sebenarnya 30 kopi yang aku kasih kemarin itu bukan racun. Tapi aku sedang menuntunmu, kalau kau ingin orang lain baik kepadamu, tersenyumlah. Jadi bukan racun ternyata. Tapi orang bijak ini sebenarnya sedang mengarahkan, coba setiap pagi bikin kopi, senyum. Dan lihatlah, setelah 3 kopinya habis, suami mati. Itu cuma sebagai ini aja Bu. Senangnya luar biasa. Wah, yes. Ketika coba 2 minggu berubah, 3 minggu luar biasa Bu. Sayang pisan suaminya Bu. Pulang rumah peluk, sayang. Wah, takut gak kehilangan suami. Ternyata Masya Allah. Jadi untuk merubah seseorang itu dengan kebaikan. Wah, langsung Ibu, yes, praktekin. Silakan Bu ya. Baik Bu, izin. Ya, jadi sekali lagi Bu, untuk menenteramkan hati orang beriman adalah Allah. Jadi lakukan kebaikan karena Allah. Ya Bu ya. Baca Quran, hadirkan Allah. Ya, hadirkan Allah itu nikmat Bu. Apalagi tadi yang alhamdulillah ada program awas tadi kita bahas, itu Bu bisa membuat kita memahami walaupun tidak maksimal Bu ya. Silakan dibaca artinya, oh Masya Allah. Kalau perlu nangis ya Allah ya Rabb, maaf ya Allah. Baru sekarang aku baca arti Quranmu ya Allah. Padahal setiap tahun khotam sekali 2 kali, tapi tidak paham apa yang aku baca. Paham lah Bu? Ini satu hidayah. Baik Bu, surat 39 lagi Bu, maaf waktu terbatas. 39 ayat 23. Kemudian Bu, poin keempat. Ya, poin pertama yang kita bahas dari ayat ini, surat 39 ayat 23 ini Bu, pertama bahwasanya perkataan terbaik adalah firman Allah. Ya Bu ya, hati-hati ketika kita mengatakan, si itu hebat, dia hebat enggak Bu? Betul, mungkin satu kehebatan luar biasa, tapi yang terbaik adalah Allah. Kemudian reaksi seseorang ketika baca Quran kata Allah, maka kulit mereka bergetar. Tapi enggak seluruh manusia merasakan. Karena Allah mengatakan cuman juludul ladzina yakhshawna rabbahum, hanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Tadi kita bahas siapa yang takut kepada Allah? Hanya orang-orang yang berilmu agama. Ya. Berada di sini majelis ilmu ini Bu. Kemudian apakah terus bergetar saja? Tidak, kata Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian berubah. Getaran ini menjadi lembut, tenang, bahagia, tentram, adem. Ya, enggak hanya kulit mereka, hati mereka jadi tenang dengan ingat Allah. Baik Bu, saya kita bahas poin keempatnya. Kemudian surat 39 Az-Zumar tadi Bu, ayat 23, silakan buka kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Silakan buka lagi sudah Bu. Baik. Ayat 23 di sini Allah mengatakan, Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk hidayah dari Allah Bu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Bu, demi Allah Bu, hidayah itu mahal. Jadi saya bahas lagi Bu. Ini yang kita kaji di awal pertemuan tadi Bu. Demi Allah, datang ke majelis ilmu itu mahal Bu. Dan hidayah itu tidak cuma-cuma Allah berikan kepada siapa yang Nabi cintai, tidak. Nabi Nuh anaknya enggak dapat hidayah. Nabi Ibrahim ayahnya enggak dapat hidayah. Nabi Lut istrinya enggak dapat hidayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki 2 paman yang tidak masuk Islam dalam kerasulan beliau. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang jadi benteng beliau, menjaga beliau. Kalau logika yang kita pakai, berarti harusnya yang berhak dapat hidayah adalah Abu Thalib. Membesarkannya Bu, menjaga beliau, menggadaikan nyawanya untuk Muhammad Bu. Tapi lagi-lagi ketika Allah tidak berkehendak, Allah tidak memberikan Bu. Kedua siapa Bu? Paman Nabi? Yang nggak masuk Islam? Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab. Siapa nama aslinya Bu? Lupa bin? Oh. Namanya Abdul Uzza. Ya, pamannya Nabi namanya Abdul Uzza. Kalau kita lihat film-film TV-TV Bu, punten Bu, mohon maaf. Abu Lahab ini seringkali digambarkan dengan wajah yang jelek, sangar. Enggak, padahal Bu, mohon maaf, paman-pamannya Nabi itu karasek Bu. Abdul Uzza juga salah satu laki-laki tampan di Mekah Bu. Bayangin Bu, tampan, cakep, ganteng, tapi mohon maaf, memiliki kedudukan karena dia putra dari Abdul Muthalib. Siapa nama Abdul Muthalib?
Siapa nama aslinya Bu? Lupa Binto. Mau aja deh. Ini pertemuan terakhir kita ya Bu Santi ya. Lupa. Nama asli Bu Syaibah. Syaibah. Muthalib sepupunya Syaibah. Sejarahnya Bu, Syaibah ini dipanggil Abdul Muthalib. Kenapa Bu? Karena Abdul Muthalib menjemput Syaibah, Bu. Jadi Muthalib ini kakeknya Bu, ayahnya dari punten. Dari kakeknya Abdullah. Jadi keturunan Nabi itu ya Muhammad SAW bin Abdullah bin Syaibah bin Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i ketemunya di Muthalib, satu keturunan Bu, tapi beda ini Bu. Jadi yang nanti kita bahas dulu ya tentang sejarah. Intinya Bu, masya Allah, apa yang terjadi? Kedudukan ini dari Abdul Manaf ini salah satu istilah kita Bu, darah biru. Nah, istilah kita Bu ya, darah ningrat lah itu Bu ya. Salah satu orang yang ditokohkan Bu, sehingga Abdul Uzza salah satu orang yang dimulia, dihormati Bu. Wajahnya tampan, tapi mohon maaf kata istri saya lebih tampan Bu. Kata istri saya. Ya Bu, mohon maaf. Apa yang terjadi Bu? Setampan-tampannya orang, semulianya orang, ketika dia nggak kasih Allah nggak kasih hidayah Bu, tetap lihat Bu, Allah hinakan Abdul Uzza ini, mati dalam keadaan Bu punya penyakit kayak bisulan lagi Bu, penyakit kulit selama 3 hari, aroma nggak sedap, sampai mati di rumahnya Bu, nggak ada yang menguburin Bu. Dekat rumahnya dibikin lubang, pakai balok panjang Bu, didorong jenazahnya sama keluarganya Bu, takut ketularan. Sampai ke dalam lubang nggak dikubur Bu, tapi dilempari batu. Dan Allah berikan dalam Quran surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ditambah istrinya Bu, wa mur'atuhu hammalatal hatab. Nih, dan istrinya juga salah satu orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Dihinakan Bu. Padahal Abdul Uzza, Abu Lahab ini salah satu orang yang terkenal Bu, ternama. Jadi Bu, hidayah itu mahal Bu. Makanya jangan mau kita gadaikan dengan dunia. Jangan mau. Bisa datang ke majelis ilmu satu kenikmatan Bu. Jadi mahal sekali Bu. Jangan mau kita gadaikan bisa berada di majelis ilmu dengan perkara-perkara dunia. Karena demi Allah Bu, kata Allah hanya memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Lihat Bu, bisa jadi orang itu terpandang mungkin di sebelah rumah Bu Santi, jadi diajak nggak mau, ya itu pilihan. Tapi Allah mengatakan Bu, Allah hanya kasih petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan keluarganya Nabi pun ketika Allah tidak berkehendak Bu, enggak. Kita jauh dari Nabi SAW. Alhamdulillah Bu, hari ini kita dimudahkan hadir ke majelis ilmu. Ini pertanda Allah sayang dengan kita. Maka balaslah Bu, sayang Allah itu dengan seperti apa Bu? Amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Pertahankan hidayah ini Bu. Ya. Pertahankan hidayah. Jangan sampai kita termasuk orang yang Nabi ceritakan Bu, yang taat ibadah, ujung hayatnya suul. Minta Bu, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah apa yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka yang orang beri nikmat? Surat An-Nisa ya. An-Nisa itu surat keempat ayat 69. Yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Ini yang kita minta. Ya, bismillah Bu ya. Jadi jangan sampai sering datang ke majelis ilmu tapi ilmu tidak bermanfaat, ilmu tidak berkah, tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Nauzubillah. Tapi kita berharap pastinya Bu, kita termasuk orang-orang yang terus Allah tuntun hidayah. Allah berikan hidayah sampai ujung hayat kita, sampai kita merasakan indahnya husnul khotimah. Kemudian poin kelima Bu, lihat Allah mengatakan wa may yudlilillahu famalahu min had. Dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat beri petunjuk kepadanya. Ibu ingat Bu ya, sesesat apapun orang, sehebat apapun seseorang Bu, ngasih petunjuk, kalau Allah nggak berkehendak maka tak mungkin hidayah akan sampai kepada dirinya. Poin 4 dan 5 dan ini Bu, yang Allah katakan Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan sesatkan seseorang kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti hidayah itu mahal. Walaupun dia anak ustaz, tak jaminan dia bisa kasih hidayah kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi aja nggak bisa, apalagi manusia zaman sekarang. Makanya Bu, teruslah minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan hidayah ini mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin. Dengan hidayah ini Allah senantiasa menuntun kita. Amin. Untuk apa? Menjadi hamba yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin.
Itu mungkin Bu kajian kita yang kita bahas pada hari ini. Jadi getaran keimanan itu penting Bu kita tumbuhkan ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ngaku iman sama Allah tapi kok baca Quran enggak nyaman ya. Karena gitu Bu ya, mohon maaf. Ya, handphone 2-3 jam kuat. Kuat Bu. Wah, pas baca Quran. Auzubillah. Karek taut geus ngeuh. Kira-kira Bu lanjut atau sedekah? Ini pengalaman itu. Ya Bu, enggak ya. Orang yang dia cinta sama Allah Bu akan terus mempertahankan bagaimana baca Quran itu terasa nikmat dalam hidup mereka. Baik Bu, insyaallah itu mungkin sedikit yang bisa saya bahas. Mungkin di antara kita sedikit Bu sebelum kita tutup kita berdoa dulu Bu. Mungkin di antara keluarga kita, kerabat kita, orang yang kita cinta Bu ada yang sedang sakit ya. Mohon doanya Bu, ini anak-anak saya pada sakit Ibu. Ya barusan lagi perjalanan tiba-tiba dapat telepon si kecil ya, alhamdulillah Bu. Saya anak 4. Anak baru 4, istri baru 1. Enggak. Saya istri baru. Ya yang pertama yang 10 tahun Bu si kakak ini sedang sakit nggak masuk sekolah kelas 4 SD. Yang kedua juga kelas 2 SD Bu, Habibi nggak sekolah juga Bu, kurang sehat. Yang ketiga ini Hasbi sama Bu, Hasbi ini kurang sehat juga. Hampir 3 ini 1, 2 anak 2 dan 3 suaranya pun kayak hilang gitu Bu ya. Faktor cuaca juga sebenarnya Bu ya. Yang keempat setahun nih Bu. Ini kalau lagi manja-manjanya Bu, waduh. Lihat saya mandi aja Bu, kalau kamar mandi tahu pengen berangkat bapaknya nangis pengen digendong. Tapi alhamdulillah Bu ya, semangat saya luar biasa pengen hadir di sini Bu karena terakhir kita jumpa di bulan Januari Bu ya. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah Bu, jadi saya nggak lama Bu Santi ya. Izin Bu Santi. Kita doakan bagi yang sedang sakit Bu. Saya mohon doa dari semua juga buat anak-anak saya juga dan juga mungkin keluarga kita yang sedang sakit yang lainnya Bu. Mudah-mudahan yang sedang sakit ini senantiasa Allah kuatkan Bu ya. Amin. Allah jadikan rasa sakit yang dirasakan menjadi penggugur dosa. Dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin. Ini sakit Bu. Ya. Dan kemudian buat Bapak Adang, ya Bunyamin, Ibu Salama dan Ibu Rina Suparti yang sedang sakit Bu, dan juga keluarga kita kerabat kita yang sedang sakit. Sekali lagi mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan mereka, Allah pahamkan mereka bahwa sakit ini merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sedang mengangkat derajatnya. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa ya Allah ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan untuk kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia Bu, di antaranya ini ada Ibu Inel ya, ibunya Ibu Elis, Bapak Dadung dan Bapak Atang atau enggak orang tua kita yang hadir di sini ya, yang sudah meninggal dunia dan juga kerabat kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka semua dari siksa kubur di alam barzahnya, dan juga Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha yang menjadi asbab membuat mereka terjauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir Bu, buat saudara kita yang di Turki Bu ya, dan di Suriah yang kemarin kita ketahui Bu, dan juga ini ada yang sedang sekolah di Turki Bu dan teman-temannya, ada Mi'raz ya. Luar biasa Bu, 7,7. Lagi-lagi Allah sudah menunjukkan kuasanya Bu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Bu, saudara kita yang di sana Bu, Allah beri ketabahan, kekuatan, kesabaran sehingga mereka memahami hakikatnya semuanya tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Mudah-mudahan bisa menguatkan, mengokohkan ketauhidan saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin.